Bapak di sini akan mempresentasikan mengenai dengan judul negara serumpun saatnya berhimpun. Kalau kita melihat gambar di depan, kalian ada yang tahu nggak itu negara mana? Brunei Darussalam. Ketika berbicara Brunei Darussalam, apa yang terlintas di pikiran kalian? Tetangga, negara tetangga, terus kerajaan. Ada lagi? Apa? Oh, oke. Terus ada lagi? Oke kan? Kalau bendera ini, bendera Indonesia. Indonesia. Tentunya kalian sudah tahu dong bahwa Indonesia itu adalah negara kita, negara demokrasi, negara agraris, negara maritim. Banyak sekali keluaran untuk Indonesia. Kalau yang ini, yang terngiang saat Bapak bicara Malaysia, apa yang terpikir oleh kalian? Upin Ipin, sokongan kalian. Macan Malaya, terus tukang nonton bola. Kalau lumpur ibu bapak, betul. Kalau ini Singapura. Kalau bayangin Singapura nih, apa yang kebayang sama kalian? Negara maju di Asia Tenggara. Patung singa, ya, lion sea. Nah, oke, di sini bapak akan membahas kenapa sih negara-negara itu yang terus bersatu. Dan ternyata pemikiran ini itu bukan hanya pemikiran bapak saja. Ternyata pemikiran ini juga dipikirkan oleh teman-teman bapak di kawasan Malaysia, Singapura, dan Brunei. Nah, ya, ini adalah kawan-kawan saya yang saya selalu ajak diskusi setiap minggu, satu kali saya selalu diskusi sharing. Apa sih yang harus kita siapkan sebagai pemuda? Bagaimana sih kita menjalin kerjasama? Awal mulanya saya tertarik, saya dipercaya adalah namanya Muhammad Zahid bin Azhar. Beliau adalah seorang anggota parlemen dan beliau menjadi duta Malaysia di Kairo, Mesir. Dan sahabat saya satu lagi adalah Syarif bin Salizam. Beliau menjadi duta pemuda Malaysia di Dubai, terus duta Malaysia di Jepang. Dan ini sahabat satu lagi, Tanjai, dia adalah satu-satunya sahabat saya yang berada di luar negeri beretnis Tionghoa. Nah, beliau sangat sering sekali komunikasi dengan saya melalui video call atau Google Meet dan sebagainya. Nah, ada 3 poin yang saat kami diskusikan bahwa ternyata seorang pemuda itu besar peranannya untuk kemajuan negara, untuk persahabatan negara. Mungkin kalian kemarin lihat sepak bola kan, antara Indonesia lawan Malaysia. Wah, itu tegang nggak sih? Nah, terus kalau kita lihat di TikTok, wah ada yel-yel yang saling ini kan, saling nyebutin atau apa begitu kan. Nah, itu saya bicarakan juga kepada kakak saya panggil dia apa? Bang, maaf ya, Indonesia menang itu kan sama sering seperti itu berbicara. Tapi apakah ada rasa ketawaran dan tidak? Ini kan namanya juga permainan. Yang namanya permainan adalah menang dan kalah. Tentu ada beberapa oknum-oknum yang memanaskan. Jadi kedua negara ini panas dengan negara yang lain, dengan negara tetangga, dengan negara jiran dan sebagainya. Tapi kita coba komunikasikan. Nah, berdirinya forum ini saya berharap bisa menjalin silaturahmi antar pemuda bukan hanya orang Indonesia, orang Malaysia, Brunei maupun orang Singapura. Ada 3 poin yang akan kami lanjutkan dalam kegiatan ini. Yang pertama adalah silaturahmi. Silaturahmi ini bisa nanti kita berjumpa melalui bermit atau bisa juga kita berjumpa secara langsung. Syukur-syukur. Ya tadi kembali lagi. Syukur-syukur saya bisa datang ke sana dan sahabat saya bisa datang ke sini. Saya berkenalan dengan Bang Zahid bin Azhar itu tahun 2016 saat saya diberikan tugas oleh guru saya untuk berkenalan dengan orang asing. Yang pertama kawan di Asia Tenggara, terus di Asia dan di luar Asia. Kebetulan Bang Zahid menjadi kawan saya di Asia Tenggara, terus ada juga namanya Sasuke dari Jepang, terus ada juga Felix itu dari Belanda, alhamdulillah. Dan silaturahmi bisa terjalin hingga saat ini.
banyak berdiskusi dengan Bang Zari tentang peran pemuda ke depannya seperti apa. Nah, yang kedua adalah diskusi. Kami ingin sekali mengadakan diskusi antar negara, dan ini bisa terwujud pada tanggal 31 Agustus 2021, mohon maaf, saat Hari Kemerdekaan Malaysia. Saya diundang untuk mengikuti diskusi dengan teman-teman saya yang berada di Malaysia. Dan yang terakhir adalah kerjasama. Nah, kerjasama ini bisa saja nanti kita menjalin kerjasama, adanya pertukaran pelajar atau adanya kerjasama di bidang kebudayaan, pendidikan dan sebagainya. Nah, menurut kami, ini teman-teman saya dari perwakilan Brunei Darussalam, namanya Syafri, dari Malaysia, saya itu paling ganteng, dan ini teman saya namanya Bapak Fazrul dari Malaysia, dari Singapura. Nah, saya menganalisa bahwa ada 3 pilar hubungan negara di kawasan Nusantara. Apa sih yang menjadi keinginan saya itu untuk menjalin kerjasama antara 4 negara ini? Nah, yang pertama adanya hubungan sejarah, budaya, dan kekerabatan. Kedua adanya hubungan membentuk organisasi di kawasan ASEAN. Ingat sejarah kita bahwa 3 negara di antara 4 ini pernah membentuk negara ASEAN. Dan yang ketiga adanya hubungan kerjasama antara ke-4 negara ini. Oke, kita akan bahas satu persatu. Sejarah. Sudah pada pernah belajar sejarah? Pernah mendengar kata Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang sangat besar. Bahkan wilayahnya sampai ke Kamboja, bagian selatan, ke Thailand, ke Malaysia, Brunei, Jawa, dan Sumatera. Kawasannya luas. Ini menjadi, kalau kita melihat sejarah, bahwa kawasan Sriwijaya itu telah menduduki negara Indonesia, meliputi negara Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Dari segi sejarah saja, ketika zaman sejarah kita masih menyatu. Kita lanjut ke kerajaan Majapahit. Nah, kalau tadi Sriwijaya itu pusat pemerintahannya berada di Pulau Sumatera, kalau di Majapahit pusat pemerintahannya ada di Pulau apa? Pulau Jawa. Nah, lebih besar lagi taklukan wilayahnya karena Gajah Mada saat itu mempunyai sumpah, yaitu Sumpah Palapa, ingin menyatukan wilayah Nusantara. Akhirnya berhasil ketika zaman Majapahit, yaitu ada Sumatera, Malaysia, Singapura, Brunei masuk kawasan Majapahit. Selanjutnya Kesultanan Malaka. Kalau Kesultanan Malaka itu pusat pemerintahannya berada di Semenanjung Malaysia, di sini. Di Semenanjung Malaysia yang wilayahnya mencakup ke Pulau Sumatera dan Jawa di bagian barat. Kesultanan Malaka masih ada nggak sekarang di Malaysia? Sudah ada. Sudah tidak ada sejak datangnya Portugis menjajah Malaka. Akhirnya Kesultanan Malaka terpecah menjadi 2, ada Johor di Malaysia dan Perak di Malaysia. Jadi kalau berbicara sejarah, tetap antara hubungan Indonesia, Brunei, Singapura, dan Malaysia itu mempunyai hubungan sejarah yang kuat. Maka saya selalu bilang kepada saya, Bang Zari, andai saja dulu penjajahan tidak masuk ke negara kita, mungkin kita masih satu negara. Bisa saja negara Sriwijaya, bisa saja negara Majapahit mungkin, atau negara Kesultanan Malaka. Mungkin saja seperti itu, Bang. Kita bisa satu negara. Maka dari segi dialek pun bahasa Melayu kita bisa seperti itu. Ya, selanjutnya adalah tadi setelah saya bahas sejarah, sekarang saya akan bahas kebudayaan dari 4 negara ini. Yang pertama dari segi bahasa, penggunaan bahasa di Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam
segi religi kepercayaan, di Brunei Darussalam agama mayoritas adalah agama Islam. Di Malaysia agama mayoritas adalah Islam. Di Indonesia pun mayoritas agamanya Islam. Nah, jadi pada segi religi itu kita ada kemiripan kebudayaan. Nah, dari teknologi di masa dahulu antara Indonesia, Malaysia, Brunei sama. Kalau menumbuh padi menggunakan visum, kalau masak menggunakan kayu, masih sama. Dari segi berpakaian pun hampir-hampir mirip. Jadi saya rasa kebudayaan antara Indonesia dan Malaysia sama-sama aja. Yang keempat ada kesenian. Ada yang tahu wayang kulit. Wayang kulit dari mana? Dari Jawa. Tapi kalau kalian ke Malaysia, kalian juga bisa menyaksikan wayang kulit. Kenapa sih Pak? Kan wayang kulit masih Indonesia, kenapa yang di Malaysia? Terus apalagi yang ada di sana ya? Kuda lumping, kan itu asli Indonesia, kenapa ada di Malaysia? Karena ada perpindahan penduduk orang Jawa yang bermigrasi ke Malaysia, sehingga budaya mereka masih dipertahankan di sana. Akhirnya karena sering diatraksikan, jadi ada budaya Indonesia di Malaysia. Terus dari sistem organisasi sosial ada patrilinear. Patrilinear adalah sistem kekerabatan terhadap ibu. Antara orang Indonesia dan Malaysia mempunyai kesamaan kekerabatan ibu di daerah Sumatera Barat atau Padang, dan kalau di Malaysia ada di Negeri Sembilan. Jadi sama sistem organisasi sosial. Untuk mata pencaharian tidak jauh berbeda juga. Ada yang bertani, nelayan, ada juga yang kantoran, semua sama. Selanjutnya dari sistem kekerabatan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang ada pada gambar ini adalah orang-orang yang sangat terkenal di negara jiran Malaysia, di negara Singapura, dan di Brunei Darussalam. Ini adalah tokoh-tokoh penting di negara-negara. Kita bahas. Ada yang tahu ini dari negara Brunei, Sultan Brunei, ada yang tahu? Namanya Sultan Hasan al-Bolkiah, merupakan orang yang kaya, melebihi Ratu Inggris kekayaannya. Ketika diselidiki, beliau memang mempunyai keturunan Indonesia. Leluhurnya mempunyai keturunan dari orang Minangkabau. Minangkabau itu mana? Sumatera Barat. Oke. Yang kedua dari negara Singapura. Kalau kalian melihat uang dolar Singapura, pasti kalian tidak asing dengan wajah ini. Bapak Yusuf ini merupakan presiden pertama Singapura, dan ternyata beliau merupakan ayahnya beliau merupakan orang Indonesia, orang Minangkabau juga, orang Sumatera Barat. Terus presiden Singapura yang saat ini menjabat, Halimah Yacob, turunan Indonesia juga, ibundanya orang Minangkabau juga, orang Sumatera Barat. Nah, ini orang penting yang menciptakan lagu Majulah Singapura, lagu kebangsaan Singapura. Beliau merupakan orang Minangkabau juga, Sumatera Barat. Nah, ini Perdana Menteri pertama Singapura. Beliau merupakan turunan Indonesia. Saat anaknya berkunjung ke Indonesia, beliau mengatakan bahwa nenek moyangnya, kakek dan neneknya merupakan orang Semarang, orang Jawa, yang akhirnya pindah ke Singapura, mendiami Singapura dan menjadi negara Singapura. Dua orang ini adalah sangat tokoh penting di Singapura. Yang satu presiden pertama Singapura, yang kedua Perdana Menteri pertama Singapura, Lee Kuan Yew. Yang ketiga negara Malaysia. Di Malaysia itu pemerintahannya bersifat kerajaan. Ini merupakan permaisuri agung di Malaysia. Beliau merupakan turunan dari kerajaan Johor. Dari kerajaan Johor yang mempunyai keturunan dari suku Bugis. Suku Bugis itu adanya di Sulawesi Selatan, di Makassar, di daerah Sulawesi Selatan. Ini adalah Raja Johor. Sama, beliau adalah turunan Bugis juga dari Sulawesi Selatan. Di atas ada Sultan Selangor. Beliau juga turunan Bugis
Jadi ceritanya ketika negeri sembilan sedang wilayah negeri sembilan sedang dijajah oleh Portugis, orang negeri sembilan meminta bantuan kepada kerajaan Pagarium untuk membantu mengusir Portugis dari wilayah negeri sembilan. Akhirnya dikirimlah salah satu anak dari Raja Pagarium saat itu, dan akhirnya anak itu dijadikan seorang sultan atau yang dipertuan besar di negeri sembilan. Akhirnya turunan-turunannya pun menjadi seorang sultan dari negeri sembilan. Ini dari kalangan kerajaan. Kalau kita berbicara dari kalangan Perdana Menteri di Malaysia pun ternyata masih mempunyai keturunan orang Indonesia. Contoh, Perdana Menteri Tun Abdul Razak Najib Razak, beliau adalah turunan orang Bugis. Terus Abdullah Badawi juga turunan orang Bugis. Jadi saya rasa pemimpin di sana masih mempunyai keturunan Indonesia. Berarti kita masih saudara kan? Bahkan kalau kalian lihat uang ringgit Malaysia, saya bawa tokoh tersebut adalah turunan Indonesia juga, orang Pagarium. Nah, jadi kalau kita lihat dolar Singapura, nah, presiden Singapura ini adalah turunan dari Minangkabau. Nah, kalau kita berbicara di Malaysia, di uang ringgit Malaysia di sini ada yang di Pertuan Ageng pertama. Beliau juga merupakan kakek daripada sultan yang sekarang, merupakan turun. Yang satu ini satu ringgit di sini adalah yang di Pertuan Ageng bagi negara Malaysia. Pertama, beliau turunan Minangkabau. Yang kedua, Bapak Muhammad Yusuf bin Ishak, merupakan presiden pertama Singapura, turunan Minangkabau juga. Jadi tandanya apa? Kalau saya pikir berarti ini masih saudara kita. Nah, hubungan membentuk organisasi ASEAN. Di kelas 8 kalian pernah mendengar terbentuknya ASEAN. 3 negara yang saya bahas ini adalah pendiri negara ASEAN. Coba negara mana aja nih yang merupakan pendiri ASEAN? Indonesia, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Malaysia, Singapura, Filipina. Nah, di antara 3 itu merupakan pendirinya nih Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dari 5 pendiri ya, Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, 3 negara ini masih pendiri negara ASEAN, bukan wilayah ASEAN Tenggara, mempunyai kekuatan yang besar bagi ASEAN. Oke, kita lihat dari jumlah angka kesehatan. Menurut data yang saya dapat dari US News World Report tahun 2021, bahwa negara dengan angka kesehatan yang paling tinggi atau angka rawat paling tinggi itu adalah di negara Singapura, kedua di Malaysia, ketiga di Thailand, keempat di Indonesia, dan yang kelima di Filipina. Kalau kita dari pendapatan per kapita, dari pendapatan uang negara-negara, kita lihat di ASEAN yang pertama Singapura, kedua ada di Brunei Darussalam, keempat ada di Malaysia, ketiga di Malaysia, keempat di Thailand, kelima di Indonesia. Terus dari angka pemerintahan keamanan, TNI-nya paling kuat. Ini saya ambil data dari global power, kekuatan dunia. Paling tinggi di ASEAN itu Indonesia, mengikuti urutan ke-16 sedunia. Angkatan perangnya, angkatan daratnya sebagai ke-16. Kedua Vietnam, ketiga Thailand, keempat Myanmar, kelima Singapura, dan keenam Malaysia. Dan negara-negara yang saya sebutkan ini selalu ada dalam kategori-kategori penting dalam pembangunan ASEAN. Makanya hubungan yang baik antar negara ini merupakan pilar berdirinya atau kemajuannya ASEAN. Makanya negara ini tidak bolehlah bergaduh, tidak bolehlah bentrok begitu ya. Jadi saya pikir bahwa umat Israel ini bagaikan adik dan
Kalian sama adik pernah berantem nggak? Sama kakak? Ya kita pun seperti itulah, antara negara berantem sedikit nggak apa-apa. Tapi jangan sampai menjadi besar, begitu kan? Berantem adik dan kakak, adiknya balikan juga kan, balikan lagi kan, seperti itu. Nah, ini kerjasama di bidang pendidikan, kebudayaan. Ini ada kartun-kartun maskot-maskot dari Brunei. Ya, ini ada dua program yang bisa kita kerjasamakan. Yang pertama di pendidikan, yang kedua di kebudayaan. Di pendidikan melalui apa nih? Bisa diskusi tentang seputar hal pendidikan yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura maupun Brunei. Kedua, ada pertukaran pelajar dari Malaysia, Brunei, Singapura datang ke Indonesia atau dari Indonesia. Terus adanya kebudayaan, tukang-tukang tarian, melihat pertunjukan kesenian, saling berbagi, mempelajari, dan seperti itu ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin teman-teman tanyakan? Ada yang ingin tanyakan? Ringgit berapa rupiah? 1 ringgit itu 3.000 rupiah. Kalau 1 ringgit Malaysia berarti 3.000 rupiah. Kalau $1 Singapura sama dengan 10.000 rupiah kalau tidak salah. Jadi kalau kalian nanti jajan ke Malaysia Singapura, berapa nih harga tas? Misalkan $30 berarti 300.000. Ingat, ada beberapa larangan-larangan yang harus kalian patuhi di Singapura. Dilarang meludah sembarangan. Meludah sembarangan kalian bisa denda $500. Terus kalian ngasih makan burung merpati juga bisa kena denda. Kalian merokok apalagi. Terus kalian itu kan meludah saja kan di jalan gitu. Buang sampah itu besar sekali. Kalau dendanya berapa? Apa? Paling dendanya macam-macam tergantung aturan dan kebijakan yang diterapkan. Jadi nanti saya doakan teman-teman yang ada di sini bisa berkunjung lah ke Malaysia. Amin. Terutama ke Jepang. Satu ngomong. Oke, jalan. Oh ini sudah ya, sudah selesai. Maka saya akan tutup pertemuan pada hari ini. Jalan ke Malaysia lewat Indonesia. Tidaklah lupa pergi ke Singapura. Mohon maaf segala kata persepsi ini semoga mengena di hati kita. Wassalamualaikum.